Band Pang Sukatani memeriahkan perhelatan halal bihalal sekaligus peringatan Hari Kartini dan Hari Bumi bertajuk Nyawiji Bumi yang digelar oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, JMPPK. Acara ini digelar di Omasono Keling, Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati. Grup musik yang digawangi Muhammad Syifa Al-Lufti alias Elektrogu sebagai gitaris dan Novi Citra Indriati alias Twister Angel sebagai vokalis ini membawakan sejumlah lagu. Di antaranya, Jangan Bicara Solidaritas, Gelap Gempita, Semakin Tua Semakin Pang, dan single terbaru mereka, Tumbal Proyek. Lagu viral yang bermuatan kritik terhadap institusi kepolisian, Bayar Bayar Bayar, tidak mereka bawakan meskipun penonton terus meminta mereka menyanyikan lagu itu setiap kali jeda pergantian lagu. Saya sedari tahun-tahun awal banyak terlibat di dalam pendampingan warga Pati dan Rembang untuk menolak tambang semen di dua wilayah ini. Ketika itu saya masih di Kontras sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras. Setelah saya tidak di Kontras pun saya masih sesekali datang ke aksi protes warga Kendeng, termasuk ketika Yuk Patmi dan kawan-kawan menyemen kakinya di depan Istana Negara di lokasi aksi Kamisan. Aksi itu sangat fenomenal, banyak mendapat dukungan termasuk dari aktivis, jurnalis, intelektual, dan juga musisi. Sampai hari ini, saya sendiri sekarang ini masih bekerja untuk hak asasi manusia di Amnesty International untuk kantor Indonesia. Saya adalah Direktur Kantor Nasional Indonesia untuk Amnesty International. Ini adalah organisasi HAM yang terbesar di dunia dan juga menaruh perhatian besar pada warga di Pati maupun di Kendeng yang menolak tambang. Kami juga dulu pernah melaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan intimidasi maupun kriminalisasi terhadap warga Pati maupun Kendeng yang menolak tambang. Salah satunya ketika itu Mas Joko Priyanto, saya juga ikut mengunjungi rumahnya yang ada di dekat sekali lokasi tambang di Rembang, juga mendampinginya aksi di Polda Jawa Tengah, termasuk juga di Pengadilan Negeri Semarang. Dan sampai hari ini saya masih ingin mendesak pemerintah dan negara untuk mendengarkan aspirasi warga Pegunungan Kendeng, baik itu di Pati sampai Rembang. Ini sebenarnya rutin dilakukan oleh JMPPK, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, di mana di bulan April ini memang bagi dulur-dulur JMPPK selalu diperingati, terutama tanggal 21 April sebagai Hari Kartini dan 22 April sebagai Hari Bumi. Tapi sebelum Hari Kartini di 12 April, di mana lahirnya kajian lingkungan hidup strategis yang diperintahkan Presiden yang ke-7 waktu itu Pak Jokowi, yang kami minta untuk dilakukan KLHS di Jawa Pegunungan Kendeng Utara. Jadi April ini adalah momen hari bersejarah bagi JMPPK. Kegiatan hari ini
ada panggung musik. Tapi sebelum panggung musik tadi dimulai dengan ada pembacaan puisi di alam, di mana kami dulur-dulur datang di tempat tambang mengingatkan bahwa di saat hari bumi kalau bisa itu jangan ada bumi ibu yang tersakiti. Karena apa? Kami dari tanggal 14 April sudah mendatangi di DPR, kami datang juga di polisi berkaitan tambang-tambang yang ada di Pegunungan Kendeng ini kan marak, memang bukan hampir, dibiarkan begitu saja. Dan ketika kami lapor tidak ada kegiatan, berikutnya kami memang datang ke lokasi-lokasi tambang. Jadi ini kami tidak berhenti, di mana wilayah Kendeng kalau ada pengrusakan lingkungan tidak hanya tambang, termasuk penggundulan hutan, karena ini yang dirugikan ini masyarakat petani secara luas. Setelah acara panggung musik nanti malam ada pengajian berbicara tentang lingkungan. Di sini dihadiri nanti ada Pak Busromo Kodas, pernah menjadi wakil ketua KPK, dan ada juga Kiai Budi Harjono, ada Gus Faisal LBR NU Jawa Tengah berkaitan Batul Masail, dan ada yang lain. Ada grup band Sukatani, ada anak-anak Wiji Kendeng, dan ada Usman The Black Stone itu mau pentas sore ini. Ya semua total karena ini hari bumi, di mana bumi ini kan yang melahirkan semua ciptaan, termasuk manusia ini kan ya dari ibu ya, dimana dibesarkan dari hasil para petani dari buludan padi, bukan dari bongkahan batu yang terus ditambang hanya untuk menumpuk keuntungan pribadi tanpa memikirkan bagaimana ke depan rusaknya lingkungan. Jadi totalitas ini memang memperingati hari bumi, dan ini tidak hanya seremonial, akan ada tindak lanjut terus, bagaimana terus bersuara untuk menyadarkan banyak orang bahwa kita berpijak pada bumi, kita harus bakti kepada bumi, mengembalikan keterawatan bumi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.